Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, para pendengar setia program Naikol GPIB. Selasa 22 Juli 2025 bersama dengan saya Pendeta Yohanes Posmansai dari GPIB Pelaju Sungai Gerong, Palembang. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat malam, biarkanlah firman-Mu menuntun dan memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16 saya bacakan untuk kita bersama. Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ingatkan dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang secara tepat menjelaskan perkataan kebenaran itu. Namun, hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Temanya berbicara, ya, di malam hari ini temanya berbicara. 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai 16. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lidah memang tak bertulang, ya, lidah memang tak bertulang. Tapi karena dia tidak bertulang, karena dia terlalu lentur, sehingga kelihatannya terlalu gampang juga untuk menyatakan sesuatu. Entah itu benar, entah itu juga salah. Entah itu mendidik ataupun juga tidak mendidik. Entah itu berupa dengan fitnah, hinaan, cacian, makian, bahkan ucapan berkat. Itu berasal dari bibir ataupun mulut kita, lidah kita. Gitu ya. Kalau tidak ada lidah kita nggak bisa berbicara. Pada malam hari ini surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius menegaskan tentang bagaimana seharusnya pemberita yang benar, ya, menyampaikan Injil dengan benar, membawa diri dengan benar. Tentunya berbicara adalah poin yang penting, hal yang penting, faktor yang penting untuk disampaikan berita Injil tersebut, Bapak Ibu Saudara. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Bapak Ibu Saudara, kita sepakat bahwa sesuatu yang terucap dari mulut kita itu berasal dari pikiran dan perasaan kita. Terucaplah dia. Jadi ketika pikiran kita jernih, ketika hati kita jernih, bersih perasaan kita, berarti yang terucap pun akan baik dan benar. Ya, akan baik dan benar. Kita berpikir untuk menolong orang, wah, perasaan kita juga kasihan, kita akan menyampaikan, kan begitu. Wah, kasihan, wah, ditolong, seperti itu ya. Wah, saya tolong aja deh, gitu ya. Sebaliknya, ketika kita berpikir curiga, berpikir hal yang negatif, hati kita pun akan menjadi kotor. Ucapan kita bagaimana? Akan menyakitkan kamunya.
kamu yang membuat fitnah ya, kamu yang membuat hal-hal yang seperti ini dan seperti itu, hal-hal yang negatif. Kita gampang menuduhkan. Ya. Pada ayat yang ke-14 mengingatkan kita, Rasul Paulus mengingatkan Timotius, jangan sampai bersilat kata. Kan begitu. Kalau bersilat kata, maka ini berasal dari pikiran dan hati yang tidak baik, terucaplah dia. Ya. Jadi poin yang pertama yang mau disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius, jernihkan pikiran sebagai seorang pelayan, jernihkan hati sebagai seorang pelayan, maka dia akan mengucapkan sesuatu yang baik untuk orang di sekitarnya. Berlaku bukan hanya untuk pelayan, berlaku Bapak Ibu sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai pekerja, sebagai apapun peran Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang terucap itu entah baik entah benar berasal dari pikiran dan hati yang jernih ataupun tidak jernih. Nah, terucaplah dia entah baik entah tidak. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat 15 dikatakan oleh Rasul Paulus untuk Timotius, ya, ada kata-kata sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Bapak Ibu, apakah kita malu mengucapkan kebenaran? Ya. Kalau saya mengucapkan kebenaran nanti saya akan banyak musuh. Betul. Betul sekali. Kalau saya mengucapkan sesuatu yang benar, sesuatu yang membangun, sesuatu yang mendukung, ya memang banyak yang akan menentang Bapak Ibu. Banyak yang akan menentang. Entah orang yang tidak suka dengan Bapak Ibu, yang berlawanan dengan Bapak Ibu, ya, dia akan menentang sekali. Namun kebenaran harus memang dinyatakan. Kebenaran adalah sesuatu yang harus disampaikan. Nggak perlu malu, nggak perlu takut. Ya, nggak perlu malu, nggak perlu takut. Media sosial kita sudah menjelaskan sekarang ini. Dikit-dikit viral, hati-hati kita. Ya, nanti kita sedang berbuat yang tidak baik di sana, itu akan diviralkan. Ya. Saudara buat yang baik itu diviralkan. Kalau saudara berbuat yang tidak baik terus diviralkan, kan dilihat semua orang bahwa saudara benar-benar melakukan itu, dan itulah sebuah kebenarannya. Kebenaran ketika terungkap, maka itu akan mengungkapkan segalanya. Mengungkapkan siapa kita, mengungkapkan siapa diri kita. Jadi kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu hal itu harus yang baik dan benar, nggak usah malu. Bapak Ibu akan banyak yang tidak suka. Bapak Ibu akan banyak yang membenci. Bapak Ibu akan banyak yang sinis, menyindir, ya, mengejek. Bapak Ibu bahkan tidak akan punya teman, sahabat ataupun kawan, tidak punya rekan Bapak Ibu. Dunia ini semakin lama membenci kebenaran. Tapi ketika kebenaran itu muncul, kebenaran adalah teladan. Keteladanan adalah pembimbing, warisan untuk seluruh umat di muka bumi ini. Nah, kemudian pada ayatnya yang ke-16, namun hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci yang hanya menambah kefasikan. Bapak Ibu pelayan, sebagai suami, sebagai istri, anak-anak dan sebagainya, ingat peran kita. Ya, ingat peran kita. Omongan kita, ya, ada bahasa yang sering saya dengar, ya. Omongan adalah doa, ya. Omongan adalah permintaan, ya. Omongan kalau misalnya tidak ada isi, tidak ada kualitasnya, itu akan mempengaruhi circle kita, Bapak Ibu Saudara. Omong kosong dan tidak suci berarti merujuk kepada sesuatu yang tidak membangun, sesuatu yang bentuknya hinaan,
ya, sesuatu yang membodohi orang, sesuatu yang menyesatkan orang, Bapak Ibu Saudara. Coba kita perhatikan ketika ada seseorang dalam kepejabatannya, dalam kepemimpinannya, entah dia di gereja, entah dia di pemerintahan kota atau desa, ya, Bapak Ibu sebagai suami, Bapak Ibu pemimpin, Bapak Ibu sebagai istri, Bapak Ibu pemimpin, ya, Bapak Ibu menyiapkan generasi-generasi penerus ini. Bagaimana ketika omongan kita adalah omongan yang kosong dan omongan yang tidak suci? Bagaimana rasanya ketika kita mau orang lain itu baik, ya, kita keluarganya dia harus menjadi baik, tetapi kita tidak memberikan yang baik. Bagaimana mau menjadi teladan? Ya, bahwa sesuatu yang disebut dengan pohon, ya, pohon yang baik terlihat dari buahnya yang baik, begitu ya. Buah yang baik juga akan terlihat, dia lahir dari pohon yang baik juga. Bagaimana mau jadi pemimpin kalau misalnya yang kita sampaikan omong kosong, yang kita sampaikan tidak suci, ya, tidak baik, begitu ya. Bagaimana anak-anak kita mendengar perkataan kita? Bagaimana orang lain menilai kehidupan kita? Bagaimana kita sekarang mau percaya dengan pejabat? Wah, pejabatnya Pak Pendeta korupsi, gitu ya. Dia bilang memberantas korupsi, tapi dia sendiri korupsi. Ini sudah tidak suci, omong kosong, kan begitu kan? Oh ya, dengan segenap hatiku. Tengah jalan disinggung dikit, berhenti, gitu ya, berhenti, ya. Penatua diakan, pelayan pengurus pelkat, komisi-komisi, disenggol dikit, tersinggung, menyatakan surat untuk berhenti. Enak betul ya. Ya, dengan segenap hatiku menyampaikannya di gereja, di hadapan Tuhan dan jemaat. Ya, nulis suratnya cuma sebentar aja. Bagaimana seperti itu? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita diajarkan kembali oleh Rasul Paulus untuk Timotius dan untuk kita semuanya tentang bagaimana sikap kita berbicara. Orang Kristen seharusnya menyampaikan berkat dari ucapannya. Ketika dia menyampaikan ajaran dan pendidikan kepada orang-orang di sekitarnya, keluarga, masyarakat, bahkan pelayanannya, dia harus mengucapkannya dengan tulus. Ketika dia mendapatkan tantangan, itu tidak akan merubah bicaranya, karena hati dan pikiran yang jernih akan berintegritas dengan bahasa yang diucapkan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, selamat menyampaikan pelajaran, pengajaran, ya, bahkan strategi pengajaran, ya, dalam bentuk apapun dalam kehidupan kita, terutama ketika kita menyampaikannya dengan kita berbicara. Biarlah keteladanan kita, ya, boleh tercermin untuk juga perilaku kita, supaya kita menjadi lebih baik dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah tetap menjadi umat yang berani berbicara, berani menyatakan kebenaran dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati setiap firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menopang kehidupan kami. Biarlah seluruh yang melihat, yang mendengar video ataupun khotbah pada malam hari ini, firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan mereka yang melihat dan mendengarnya. Semua kami yang penat karena pekerjaan, semua kami yang lelah karena pekerjaan, semua kami yang sedang bergumul dalam pekerjaan dan rumah tangga kami, biar malam hari ini Tuhan yang memberkati kehidupan kami lewat firman-Nya.
Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa dan permohonan kami. Biarlah Tuhan yang membimbing hidup kami. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, pendengar dan penyaksi program Naikol GPIB di malam hari ini. Saya mohon pamit, kiranya firman Tuhan boleh berkenan di hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Yohanes Posmensai dari GPIB Pelaju Sungai Grong, Palembang. Mohon pamit, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem.